Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NIM 1705621104 dari jurusan S1 Manajemen A 2021. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Aset Pengelolaan Pengadaan di PT Bank Negara Indonesia. Boleh tolong di next? Oke. Untuk slide ini, di sini saya akan menjelaskan terkait tempat dan waktu praktik kerja lapangan, profil perusahaan, struktur organisasi, pelaksanaan pekerjaan, kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala, kesenjangan teori dan praktik, kontribusi praktikan, lalu yang terakhir ada kesimpulan dan dokumentasi. Boleh tolong di next? Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu tempat pelaksanaan dan waktu praktik kerja lapangan. Untuk tempat pelaksanaan, praktikan magang di PT Bank Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Pahlawan 1000 nomor 5, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu terdapat juga nomor telepon yaitu 15.046, lalu ada perihal terkait website, email, dan untuk penempatan PKL-nya berada pada divisi Procurement dan Fixed Asset di PT Bank Negara Indonesia. Untuk periode pelaksanaan PKL ini, praktikan menjalankan magang dari tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024. Untuk jam atau waktu pelaksanaan PKL pada hari Senin sampai Kamis itu berada di jam 8 sampai jam 5, lalu pada hari Jumat di jam setengah 8 sampai jam 5. Boleh tolong di next? Lalu yang berikutnya ada profil perusahaan. PT Bank Negara Indonesia atau dikenal sebagai BNI didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1949 sebagai bank sentral. Pada tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 serta memiliki status bank umum milik negara. BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, peran BNI sebagai bank untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. BNI turut menjadi sebuah bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. BNI turut tercatat sebagai sebuah bank nasional terbesar keempat di Indonesia yang dilihat dari total aset, total kredit, maupun total dari dana pihak ketiga. Boleh tolong di next? Lalu yang selanjutnya ada visi misi perusahaan. Untuk visi dari PT Bank BNI sendiri yaitu menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Untuk misi BNI yaitu memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, lalu yang terakhir menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan, serta tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Boleh tolong di next? Lalu yang selanjutnya ada budaya perusahaan. PT BNI senantiasa mengedepankan keyakinan dasar yang dipegang teguh, yaitu yang disingkat dengan akhlak, dari kepanjangan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta terdapat program transformasi, risk culture, agile, collaboration, and execution oriented, atau disingkat dengan RES, guna meningkatkan sebuah kinerja secara maksimal. BNI turut menerapkan prinsip 46 sebagai sebuah budaya kerja dengan 4 nilai budaya, diantaranya ialah profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan, dan perbaikan tanpa henti. Core value atau keyakinan dasar terhadap akhlak dan program transformasi RES BNI tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 diharapkan menjadi sebuah acuan untuk penguatan kinerja.
BNI turut berkomitmen agar selalu meningkatkan pencapaian kinerja. BNI juga telah menerapkan New Way of Working atau NWO secara serentak di seluruh unit kerja BNI pada tanggal 3 Juli 2023 lalu. Dengan NWO, diharapkan BNI dapat menciptakan cara kerja dan pola pikir baru yang mendukung sasaran strategis. Boleh tolong di next? Lalu yang selanjutnya ada struktur perusahaan atau struktur organisasi pada PT BNI. Di sini praktikan menjalankan magang pada divisi Procurement and Fixed Asset, yaitu merupakan sebuah unit yang berfokus pada pengelolaan pengadaan barang, jasa, serta aset tetap. Fungsi utama dari adanya divisi Procurement dan Fixed Asset atau disingkat sebagai PFA di BNI, yaitu mengoptimalisasi proses pengadaan menggunakan sistem e-procurement atau yang disingkat sebagai e-proc, yaitu berbasis website yang memungkinkan pengadaan yang efisien, efektif, dan transparan. Dalam sistem e-proc, proses pengadaan dimulai dari inisiasi, usulan, hingga penerbitan kontrak yang dapat dilaksanakan secara terstandar serta meminimalkan penggunaan kertas di setiap prosesnya. BNI pada Bank Negara Indonesia, praktikan ditempatkan pada bagian vendor management di bawah naungan Procurement and Fixed Asset Excellence yang membantu pekerjaan bagian verifikasi dokumen, calon rekanan, serta para rekanan BNI, lalu juga meninjau tempat calon rekanan BNI secara on the spot. Boleh tolong di next? Lalu yang berikutnya ada pelaksanaan kerja. Yang pertama ini melakukan verifikasi data calon rekanan BNI. Di BNI, fokus praktikan yaitu memahami dan menerapkan penggunaan sistem e-procurement dan verifikasi vendor BNI. Tahapan awal mencakup pembelajaran mendalam tentang sistem e-procurement yang digunakan perusahaan, termasuk prosedur verifikasi vendor. Praktikan menghabiskan waktu untuk memahami alur kerja sistem mulai dari tahap pengajuan hingga verifikasi akhir. Setelah pemahaman yang cukup, praktikan kemudian memulai proses verifikasi vendor dengan melaksanakan pengecekan terhadap dokumen-dokumen vendor yang memiliki status verifikasi murni, verifikasi perpanjangan TDR, dan juga verifikasi pengkinian data. Boleh tolong di next? Nah, ini merupakan dokumentasi kegiatan pekerjaan. Praktikan secara teliti memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memastikan kalau tiap vendor ini memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti keberadaan izin usaha dan dokumen legal lainnya. Selain tugas verifikasi, praktikan turut mengelola data terkait kinerja vendor. Praktikan melakukan input data hasil penilaian kinerja dari pengguna situs iProc BNI. Praktikan turut memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang terdapat pada iProc merupakan data yang terkini dan akurat. Praktikan melakukan pengecekan verifikasi keseluruhan di iProc yang terbaru, memastikan kesesuaian dan keakuratan data yang tercatat. Boleh tolong di next? Lalu yang selanjutnya membuat pivot table yang mencakup top 10 rekanan dan nilai tertinggi untuk event BNI Champion. Praktikan berperan dalam analisis data pengadaan vendor dengan membuat pivot table yang mencakup top 10 atau top 10 dari data rekanan dan nilai tertinggi untuk event BNI Champion. Boleh tolong di next? Lalu yang ketiga, melakukan input data arsip 2024 pada unit vendor management. Praktikan melakukan pengarsipan data yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyimpan data dengan rapi serta sistematis, sehingga informasi tersebut dapat diakses dengan mudah saat dibutuhkan. Praktikan terlibat dalam pengarsipan data terkait dokumen tender yang telah diselesaikan dan juga memastikan bahwa dokumen tersebut tersusun dengan baik dan mudah diakses untuk keperluan audit dan referensi di masa mendatang. Praktikan melakukan input data arsip terkait dokumen company profile rekanan BNI, lalu juga bertanggung jawab untuk memperbarui informasi terkait rekanan BNI agar data perusahaan tetap terkini dan akurat. Boleh tolong di next? Lalu yang selanjutnya melakukan penilaian vendor atau vendor grading. Vendor grading oleh BNI ialah sebuah proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai vendor berdasarkan kriteria tertentu.
Tujuan dari vendor grading ini merupakan, bagaimana kita tahu, nilai kinerja vendor selama bekerja sama dengan BNI. Praktikan melakukan vendor grading dalam bidang konstruksi untuk mengklasifikasikan vendor-vendor dalam tier yang sesuai. Proses ini tentunya membantu perusahaan dalam menentukan mitra yang paling sesuai untuk proyek-proyek konstruksi yang akan dilaksanakan ke depannya. Betul, next. Lalu yang selanjutnya membuat surat kunjungan on the spot. Di samping tugas-tugas tersebut, praktikan juga menjalankan kegiatan kunjungan on the spot ke tempat calon usaha rekanan BNI. Praktikan bertugas untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon rekanan untuk memverifikasi informasi terkait kapasitas dan kelayakan sebagai mitra bisnis BNI. Betul, di next. Ini merupakan dokumentasi pada saat melakukan kunjungan on the spot. Boleh tolong di next. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan penilaian calon, rekanan BNI. Di sini praktikan, melakukan penilaian seleksi vendor untuk mendapatkan nilai yang akan menjadi ketentuan layak tidaknya untuk menjadi rekanan BNI. Boleh tolong di next. Berikut merupakan aspek penilaian yang dilakukan untuk calon rekanan BNI. Jika penilaian calon rekanan BNI mendapatkan nilai minimal 75%, maka rekanan akan mendapatkan rekomendasi menjadi mitra BNI. Boleh tolong di next. Lalu yang berikutnya membuat formulir persetujuan. Pada tahapan terakhir ini, setelah menjalankan kegiatan kunjungan on the spot ke calon rekanan BNI, yaitu membuat formulir persetujuan. Jika calon rekanan menyentuh nilai minimal yaitu 75%, maka akan diterbitkan tanda daftar rekanan atau TDR aktif selama 2 tahun untuk bekerja sama dengan BNI. Boleh tolong di next. Lalu yang berikutnya ada kendala yang dihadapi, yaitu yang pertama, praktikan merasa sulit untuk berkomunikasi dengan karyawan dan mentor. Praktikan sering terkecoh dengan adanya berkas yang sama. Lalu yang ketiga, pada saat verifikasi, praktikan harus menyesuaikan ketentuan dan ketepatan dokumen. Lalu yang terakhir, yaitu adanya jaringan WiFi yang harus ditanyakan kepada karyawan karena praktikan tidak memiliki akses secara langsung. Betul, the next. Lalu, yang selanjutnya cara mengatasi kendala, yang pertama praktikan mencoba beradaptasi dengan lingkungan kerja serta menjalankan komunikasi yang baik. Praktikan lebih tenang dalam pengerjaan dan fokus terkait persamaan nama berkas. Praktikan mencoba melakukan kontak dengan pihak bersangkutan untuk melakukan pemberkasan yang sesuai dengan prosedur. Lalu yang terakhir, praktikan mencoba bertanya kepada karyawan terkait akses WiFi yang dapat disimpan selama magang. Bertolong next. Lalu ada kesenjangan teori dan praktik. Kesenjangan antara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari praktik di lapangan menjadi sebuah tantangan yang dihadapi. Meskipun telah mempelajari teori dalam lingkup akademis, pengalaman praktis di lapangan sering mengungkapkan kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Salah satu kesenjangan yang umumnya terjadi yaitu dalam hal penerapan teori ke dalam konteks nyata. Praktikan memiliki pemahaman teoritis yang baik tentang konsep-konsep tertentu, namun kesulitan dalam menerapkannya pada situasi praktis di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kompleksitas situasi nyata yang tidak selalu tercakup dalam lingkup pembelajaran di kelas. Selain itu, kesenjangan juga dapat muncul dalam hal keterampilan praktis yang diperlukan dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun praktikan telah belajar teori tertentu, praktikan tidak cukup memiliki keterampilan praktis dalam menggunakan alat atau teknologi tertentu yang digunakan dalam pekerjaan di lapangan. Dengan pengalaman praktis yang tepat dan bimbingan yang baik, praktikan dapat mengurangi kesenjangan ini dan menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja setelah lulus. Betul, next. Lalu yang berikutnya yaitu kontribusi praktikan. Kontribusi praktikan bagi tempat PKL di Bank BNI dapat menjadi nilai tambah yang signifikan dalam beberapa aspek. Yang pertama, penempatan praktikan di divisi fix aset dan pengelolaan pengadaan. Praktikan dapat membantu dalam pengelolaan verifikasi data calon rekanan secara lebih efisien dan akurat.
Praktikan turut memberikan kontribusi dalam proses verifikasi data pada vendor yang ingin menjadi rekanan atau memiliki kerjasama dengan BNI. Dengan tanggung jawab ini, praktikan membantu memastikan bahwa setiap vendor memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dapat membantu dalam meminimalisasikan risiko dan meningkatkan keamanan dalam menjalin kerjasama dengan vendor. Selain itu, praktikan juga membawa perspektif baru dan ide-ide inovatif ke dalam divisi atau bagian tempat melakukan PKL. Dengan demikian, kontribusi praktikan tidak hanya terbatas pada tugas-tugas operasional. Secara keseluruhan, kontribusi praktikan bagi tempat PKL di Bank BNI dapat berdampak positif dalam meningkatkan efisien operasional, meningkatkan kualitas hubungan dengan vendor, dan membawa ide-ide segar ke dalam lingkungan kerja. Hal ini tentunya dapat membantu BNI dalam mencapai tujuan bisnisnya secara lebih inovatif dan berkelanjutan. Betul, di next. Praktikan, melakukan PKL di Bank BNI memberikan pengalaman berharga bagi praktikan dalam memahami dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di dunia kerja. Praktikan ditempatkan di divisi PFA serta bagian vendor manajemen verifikator. Praktikan mempelajari pengelolaan aset perusahaan, proses pengadaan barang dan jasa, serta verifikasi vendor dan pengarsipan data. Selama masa PKL, praktikan berhasil mempelajari penggunaan sistem e-Proc BNI untuk melihat pengadaan dan verifikasi vendor, melakukan pengecekan dan verifikasi data vendor, melakukan input data terkait penilaian kinerja vendor, melakukan pengarsipan data dan kunjungan on the spot untuk verifikasi calon rekanan. Meskipun mengalami beberapa kendala seperti kesulitan dalam fokus pada pekerjaan, kebingungan dengan data yang memiliki judul sama, serta pengelolaan jumlah data yang besar, praktikan berhasil mengatasi dengan meningkatkan ketelitian, konsentrasi, dan belajar dari pengalaman. Boleh tolong di next? Berikut merupakan dokumentasi praktikan selama melakukan magang di BNI. Ini ada foto-foto dengan seluruh mahasiswa magang MSIB di BNI dan juga foto bersama karyawan bagian vendor manajemen, vendor manajemen dan harga perkiraan sendiri. Boleh tolong next? Sekian presentasi dari saya terkait laporan praktik kerja lapangan pada divisi PFA di Bank BNI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.